Mari dage si pesikap ukur ta, ras nikap penpusuh segala kebatinta si mulai. Turang rasina ibas Tuhan ta Yesus Kristus, selaku serayan Tuhan ikatakan kami, menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta kerina. Man bandu kekelangan kami, si sekali dak dengar, rekbatin ibas gereja tak enda, ikatakan kami, selamat datang. Kerhendu nambahi kerihan ukur, ras salam menjuah-juah. Ibas benar kebatin mari dage sidengkahkan momo karena perdalanan perpulungan ta bagi rencana pelayanan gereja ta kubas wari-wari minggu enda. Momota si pemena emekap minggu enda igelari minggu kenca tahun baru Epifania si pertama. Temata emekap berbagai pemere ras pertendin. Tindakan khotbah pendeta Edison Simatupang MTH si Babai Liturgos Diaken Bertalina Beru Ginting, Koordinator Pertua Jesaya Ginting, Sirmomo Diaken Juliana Beru Sembiring, Singalo-ngalo Pertua Rosiana Yanita Beru Ginting, Pianis Moren Beru Ginting, Song leader Harta Ulina Beru Stepu Ras Roah Erlina Beru Ginting. Tim multimedia Satri Tarigan. Kebaktin minggu ibas tanggal 27 Desember si pulung 10 siwah kalak, jumlah kolekte si pertama 230, jumlah kolekte si peduakan 400.000. Dipulung si Sarah jum 6 kalak, jumlah kolekte 160.000. Membantah pengurus PJJ sektor BGP kategorial segala masing-masing kita berbahan ngaturkan rancangan perdalinan gereja ta BGP guna menai kebaktinta endang godanci ilaksanakan. Majelis Perpulungan BBKP mengucapkan selamat tahun baru 2020 sada. Selamat melayani kepada Bapak Edison Simatupang MTH, Ibas GBKP Balikpapan Enda. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya. Berikutkan perkembangan situasi ras kondisi Ibas Kota Balikpapan. Karena COVID-10 siwa, maka kebaktin minggu tetap dilakukan di gereja kilometer 10 BGP secara live streaming ras Zoom. Maka mari ras didalankan ras dilakukan kerana protokol kesehatan dienggo di bahan runggun pas tim begusta. Persembahan kolekte per minggun BGP kebaktin lawari minggu BGP persembahan persepuluhan ta jenda danci isetor ku bendahara BGP pertua atau pe langsung ku rekening runggunta. Peridin anak kitik dilakukan ibas tanggal 10 pitu bulan sada 2000 sada ibas kebaktin minggu man anak ta si tergelar Epelin Beru Tarigan Paldo generik Garik Tarigan, anak di tengah Jabu, keluarga Bapak Epelin Tarigan. Ipana Asera Guru Singa, anak keluarga Jabu, Imanta Guru Singa. Gamaliel Ajatra, anak tengah Jabu, keluarga Bapak Natania Barus. Geratski Tarigan, anak tengah Jabu, Eben Tarigan. Kristan Pedelis Tarigan, anak tengah Jabu, Fransiskus Tarigan. Membantah keluarga si Ersura melakukan peridin baptisen anak kitik banci berkoordinasi ras mendaftarkan kurunggun
Bagepe melengkapi administrasi di Min Ibas Momota rasi iserahkan ku seksi Ketarista. Katekisasi Runggun periode 2020 sada Ijenda Penggo Danci Ibuka Manbanta Sili Anak Taateta katekisasi Danci mendaftarkan ras Danci Sibere Permulirna Man Sekretarista Pertua Jesaya Ginting. Bagepe guna kolekte Natal umum, ras malam Natal, tahun baru, Ijenda Danci Sidengin Ibas Momota, apai gelarta silenga termasuk Ibas Momo Enda, Danci pesenduman kami, segala Danci kami, rekap bagepe si lenga melaporkan Danci ilaporkan do man Runggun. Ibas tanggal 10 sampai 23 Januari 2020 sada, Ijenda silakukan penata layanan secara live streaming seklasis. Janah Runggun si jadi pelaksanaan ema berngisi pemena live streaming secara klasis Ibabai Runggun Pondok Gede. Berngisi peduakan live streaming seklasis Ibabai Silengsi. Berngisi petelukan live streaming seklasis Ibabai Runggun Pontianak. Berngisi peempatkan live streaming seklasis Ibabai Runggun Cijantung. Berngisi perlimakan live streaming seklasis Ibabai Runggun Depok. Berngisi peenamkan live streaming seklasis Ibabai Runggun Palangkaraya. Berngisi pepitukan live streaming seklasis Runggun di Lilitan. Endam diperlukan kami guna penata layanan segala Danci kita mengikuti secara live streaming Ibas tanggal 10 pitu bagi sampai 20 telu. Kebaktin tahun baru sada Januari 2020 sada enggo ilakokan janah enggo dalan alum muhuli. Jumlah sipulung Ibas gereja lid 22 kala jumlah kolekte 462.000. Sipulung secara jum Ijenda kolekte nak Danci secara menyusul. Enggo ilakokan persepuluhan Ibas keluarga sektor Golgota Ibas tanggal 30 sada Desember 2020 Ibas keluarga Bapak Gisela Tarigan Litwena sada juta. Ras enggo ilakokan pengatakan bujur Ibas keluarga Bapak Gisela 500.000 guna kesejahteraan pendeta Deci Kinita Beru Sembiring. Dikatakan bujur mantura senyata dibatas memberikan pasu-pasuman keluarga Enda. Berita keuangan Ijenda Danci Senin Ibas Momota ija jumlah saldo talit buena 61.524.82.000 rupiah. Bagepe di erlulang tahun Ibas Minggu singgo lewat emekap Pertuata Theodora Putra Ginting Bapak Stepio Mamre Ibas tanggal 20 siwah Desember. Peduakan Zilvania Pelaria Sinuraya KKR Ibas tanggal 3 Januari. Dipetelukan Ramlan Surbakti atau Penaras Bapak Hesron Mamre Ibas tanggal 3 Januari. Dikatakan selamat ulang tahun man Mamreta bagepe anak KKR Taenda dibatasi masu-masu. Bagepe selamat Ibas Hud Perjabun man keluarga Bapak Moris Sebayang Ibas tanggal 20 Desember. Dibatasi masu-masu Ibas Perjabun keluarga Bapak Moris Sebayang. Bagenda Momo ipetukan kami man Bandu. Sundari masuk kita kubas perminggunta kata penaruh.
Minggu enda bangkat kita kubas minggu Epifanias si pemena. Epifanias ema dibatan cidahkan dirina. Man manusia gelah manusia banci nandai dibata alupayo. Enda ngoi petangkasna arah ketubuhan anak Yesus dibata. Jana arah minggu Epifanias enda si pemena enda dibata tole pentandakan dirina arah dampar deban man banta. Gelah reh tangkasna penandaita kerna ia. Sebab kalak sinandai dibata, ia teh nakap surah-surah dibata. Jenari itandai nape dirina selaku tinepana. Alu bage ngasup kita nuduhkan kelang ate dibata ibas kegeluhenta tep-tep kuari. Perpulungan tedis rende kita buat ibas kitab dendenta nomor 210 pitu. Diendekan kitab dendenta ibas 210 pitu meriahlah ukuta muji kenca. Ibas gelar dibata Bapa, tinggon cidahkan kuasana arah kerina tinepa. Ibas gelar anakna Yesus Kristus, tima barupa dibata kudoni enda. Ras ibas gelar kesah sibadia, nampati kita nandai perukuran dibata. Malam ateta arkiteken sehuari enda, dibatam petandakan diri naman banta. Sirbahan ca tuhu-tuhu si tandai ia rasura-surana guna sigeluhkan ibas geluh erkinitekan. Amin. Karena perbahanan rasura-sura dibata, ema invokasiota ibuat ibas, sada kronika 16 ayat 10 bagenda katana. Meriahlah ateta, sebab kita sekerajanganna, meriah ukurlah asakai kalak sinembah ia. Erpalaskan kata dibata enda, dipujia luras kita rende ibas kitab denden nomor 222 ayat si pemena saja.
man kemuliaan di bata siogekan secara responsoria. Di batata engkau petandakan dirina alur bagi dalan. Kelahku dalan manusia nandai di bata si mada kuasa. Doni ingan tanggeluh ras kerina tinepa enda. Ema tanda kuasa ras ulina rancangan di batanta. Ipuji kami kam Tuhan, kini ulin tinopandu naksikan kuasa ras kini ulindu. Ita pana pe kegeluhan rikut biakna si erbage-bage, rikut ras biak manusia si erbage-bage, kelah reh puhna kini ulin idoni enda. Dengan reh buena dalam manusia ngenanami kini ulin di bata. Bujur Tuhan, ibahandu kami bagi ring-ring ibas sada kula, bagi anak ibas sada keluarga, kukel dalan kami, ngenanami kini ulindu, pengasuklah kami ngergai ras makaikan pemerendu si menguli. Dipuji Tuhan aluras kita rende arah kitab denden nomor 372 ayat si pemenang saja. Kinata kegeluhan manusia ibas nyemai kerehan di bata. Yogekan secara responsoria. Adi donienda ema saksi kinulin di bata. Dengan dirinta ema kehadiran rupa di bata ibas donienda. Kugange pengergakan tak karena kini ulin di bata isi kelewata ras ibas dirinta. Ngaku aku o Tuhan, megati kela aku ngergakan kini ulindu silit is kelewatku, ibas diringku bagai peibas temanku manusia. Kugang pengergakan ta karena kini ulin di bata ibas dirinta ras ibas temanta manusia. Ngaku aku o Tuhan, megati kela aku ngergakan kini ulindu silit ibas diringku, bagai peibas temanku manusia, alamilah dosaku o Tuhan. Sisahkan pingko-pingko taman di bata alu ngendekan kitab denden nomor 222 bagian si pemenang saja. Padan di bata man singagukan kinilah tunggungan na perpulungan mariras kita tedis. Selaku pesuruhan di bata
aku nohken katana man banta si Erkadiola dengan git jera ibas dosa ras kelepakena. Kalak sing kelengi aku dengan sing kelengi kerina tinepangku, ku kelini mo iya dengan kalak sing akui aku kap Tuhan, ku kawali mo iya rasa lalap. Meriah kal ukurta ibas kita enggo ngaloken padana, maka rende kita ibas kitab ndenden nomor 354. Perpulungan kundul. Kundari seh kita ibas pengogen kata dibata bagin si pemena. Kata dibata bagin si pemena ibuat ibas padan sindekah. Kitab Jeremia pasal 31 ayat 7 seh 10:4. Jeremia 31 ayat 7 seh 10:4 yogeken kami jendanare secara tunggal. Bagenda kata dibata. Nina Tuhan, rende ersuraklah arkiteken Israel, ia simbisana ibas kerina bangsa-bangsa. Ndekenlah ndenden pujindu nindu, Tuhan engkau mulahi bangsana ikelenina kerina si tading. Baba ia iutara nari, kupepulung ia itampuk doni nari. Kalak pentang ras cempang-cempang ikut ras ia, diberusi mekuli kulana bagepe nangdangi mupus. Mulihkan ia jadi bangsa simbelin, tupung kubaba bangsangku mulih, ngandung ia iherna ertoto, kubabai ia kulau maler, arah dalan si mejile maka la ia tertuk-tuk. Aku desken sekalak bapa man Israel, dengan Efraim anakku sintua. Ninaka Tuhan tole, o bangsa-bangsa dengkehkenlah, beritakenlah katangku ku tepi lawit sindau. Ku kerapken bangsangku, tapi ku pepulung ka mulihken. Ku kawali ia desken permakan engkawali rarasena. Engkau kutebusi bangsa Israel, ibas bangsa si gegehen asangken ia, engkau kukelini ia. Rahma ia kerina dengan rende ersurak ideleng Sion, tenang ia kapna ngenanami pemerengku. Kubereken manbana gandum, anggur ras minak zaitun, rarasen biri-biri ras lembu. Ia desken peken sila kurang lau kaipe Athena lit. Tinguda-nguda landek-landek dengan malam kel Athena. Dilaki anak perana parang belin senang ia kapna kerina. Kuapuli ia jenari, kusalihkan kecedan Athena jadi keriahan. Kepiceten jadi kesenangan. Imam-imam kubesuri alusin tabah, bangsangku ndatken kerina keperluna.
Aku Tuhan kap melaskan kata enda. Terjeng jenda kata di bata bagin si pemenang. Ketuahan kalak si magikan kata di bata dengan si maki kenca ibas keluhna si tep wari. Haleluya. Shalom bagi kita semua, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Belum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan bagi kami di tahun 2021. Di hari Minggu yang pertama ini Tuhan, Engkau memberikan waktu bagi kami, kehidupan dan kesehatan untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kami, puji-pujian kami, dan persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu itu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Mari kita membuka Alkitab kita yang akan menjadi renungan kita pada hari ini dari kitab Efesus. Surat Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sehingga sebagaimana persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya
dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Sampai sekian jauh, saudaraku yang terkasih, pembacaan yang baru saja kita dengar sepertinya satu buah kalimat yang tak bisa diputuskan. Jadi waktu saya belajar masih sekolah dulu, ini selalu menjadi perdebatan bahagian ini. Karena pada waktu itu ketika Paulus juga berbicara kepada banyak orang banyak tidak setuju dengan pernyataan-pernyataan Paulus. Dasar pemikirannya adalah, saudara sebelum ada di dunia ini sudah dipilih Tuhan, kira-kira begitu. Ini yang menjadi perdebatan. Jadi tema kita pada hari ini tadi diterjemahkan oleh diaken kita seperti ini: berbagi karunia roh. Kalau kita membaca dalam surat Paulus kepada jemaat Efesus, dia bicara soal bagaimana hidup di dalam kebenaran itu. Saudara, peristiwa tahun baru bukanlah peristiwa yang biasa-biasa. Yang saya tahu di bulan Desember saja, ini khusus orang Batak ini. Berapa orang yang harus ke kilo 15? Ya Pak ya, khusus orang Batak loh. Banyak orang tidak bisa menjalani hidupnya masuk ke tahun yang baru itu. Ada yang sakit, ada yang kecelakaan, macam-macam. Lalu pertanyaannya, apa istimewanya saudara dengan mereka yang meninggal itu? Sehingga kita masih bisa bertahun baru. Apa istimewanya saudara? Kayaknya saya lihat mukanya kurang lebih aja Pak. Ya, beda-beda tipis saya. Selama bulan November, Desember, teman saya pendeta 4 yang meninggal. 2 COVID, 2 lagi karena faktor penyakit. 4 orang. Selama 2019, cerita si COVID ini tak habis-habisnya. Saya sering ke warung yang satu. Cerita itu sama tentang COVID semua. Bahkan itu juga masuk dalam sebuah pelayanan, sehingga kita di setiap gereja ada himbauan agar yang beribadah itu dibagi. Sama seperti kita pada hari ini. Ini kadang-kadang ibadah dibagi, dibatasi kehadirannya demi menjaga agar satu dengan yang lain jangan ada yang tertular. Diberi fasilitas, ada yang online, ada yang live streaming pada hari ini, tapi pertanyaannya, bagaimana mereka yang di rumah? Betulkah ibadah? Atau masih modom? Masih tidur? Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, momen tahun baru itu adalah suatu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada hidup kita. Amin. Kesempatan saudaraku. Dulu banyak cerita kalau tahun baru itu ya harus baru-baru lah semua. Kadang-kadang orientasi orang kalau sudah mulai Natal itu temperamennya semakin tinggi, gampang-gampang tersinggung, karena semuanya mau menjadi baru. Hari ini Paulus katakan kepada kita, yang Tuhan mau adalah hatimu yang menjadi baru. Amin.
hidupmu yang menjadi baru, cara berpikirmu yang menjadi baru, semangatmu yang menjadi baru. Saudara, untuk apa kalau yang terlihat di mata ini yang baru, tapi hatimu itu biasa-biasa saja? Kalau kita membaca tadi bagaimana dasar hidup kita ini adalah Tuhan memilih engkau. Sebelum dunia ini dijadikan, saudara, Tuhan sudah memilih engkau. Jadi kalau dalam bahasa teologi itu ya, disebut itu election dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Tuhan memilih engkau bukan karena Tuhan benci kepada yang lain. Ini perhatikan dengan baik. Kalau kita tarik ke zaman Perjanjian Lama, Tuhan memilih bangsa Israel bukan karena Tuhan benci kepada bangsa lain. Karena ada perkembangan pengajaran, saudara, kekristenan itu adalah sebuah agama yang sangat eksklusif. Diterjemahkan seperti itu. Agama yang sangat menutup diri. Sebenarnya tidak. Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi milik kepunyaannya, karena Tuhan punya rencana terhadap dirimu. Samalah seperti Tuhan punya rencana kepada bangsa Israel. Aku memilih kamu agar kamu menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa lain. Tuhan memilih engkau, saudara, menjadi milik kepunyaannya agar hidupmu itu menjadi berkat bagi orang lain. Yang gak usah jauh-jauh lah dulu kita ini ya. Saudara menjadi suami di tengah-tengah keluargamu. Saudara menjadi istri di tengah-tengah keluargamu. Dan saudara menjadi anak di tengah-tengah keluargamu. Pertanyaannya sederhana. Apakah engkau sudah menjadi berkat? Kadang suami zaman sekarang ini ya saking hebatnya nggak tahu lah ya, bisa sesuka hatinya dalam hidupnya. Untung aja lah kita orang Batak yang sudah agak modern. Kalau di kampung-kampung sana, luar biasa. Nggak tahu lah kalau di kampung Bapak ya, kalau di kampung saya, waduh. Kadang-kadang kalau sudah emosi mamanya, manggil anaknya pun ya tega dia. Ya, kebun binatang juga bisa keluar kan begitu. Dan hebatnya juga anak-anak ini kalau tak disonggak, tahu disonggak, dibentak tak dengar begitu loh. Misalnya nama anaknya Juan, nah, itu ada anak saya itu Juan. Saya contohkanlah anak saya ya. Kalau dipanggil Juan, nggak dengar dia itu. Kita naikkan sedikit kan, Juan, nggak dengar juga. Hei, ya Pak, kenapa? Cobalah. Kan nggak mungkin saya ganti, saya baptis lagi anaknya Juan Hei Simatupang. Kalau di kampung lebih hebat lagi. Kerbau dia bilang gitu. Ya mak, dia bilang. Ya. Kalau dibilang kerbau baru anaknya dengar. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di rumah pun begitu. Kadang-kadang suami istri ini hampir tak terdengar dan tak terlihat lagi romantisnya. Si bapak manggil istrinya, saudara bayangkan orang yang dia cintai dia panggil hei.
Gak usah nangis, Bu, santai aja. Orang yang dia cintai, dia panggil hey. Saya jarang mendengar keluarga orang Batak ya, di rumah itu panggil papa sayang, mama sayang. Kayaknya belum pernah saya dengar kalau papa, mama iya, masih ada lah. Apalagi bulan-bulan tanggal muda kan. Kalau udah tanggal 15 ke atas, yang gak adanya otakmu kan begitu. Saudara yang terkasih, tahun baru ini 2020 adalah tahun kesempatan saudara dan saya untuk merubah hidup kita. Amin. Kalau tidak ada yang berubah, saudara, jangankan Tuhan, saya pun capek lihat mukamu sudah. Tak ada perubahan. Istrimu juga merasa capek melihat wajahmu. Begitu-begitu aja muka si bapak ini. Kalau tidak ada perubahan, saudara, untuk apa? Oleh karena itu Paulus katakan bagaimana karunia roh itu ada di dalam dirimu. Jadi kalau mau hidup di dalam karunia roh, saudara, kita harus belajar, harus menyatu dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Bukan roh-roh yang aneh-aneh yang mau dimaksudkan ini, yaitu hidup di dalam Roh Kudus. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, maka dia akan memiliki karunia itu. Bagaimana mungkin saudara memiliki karunia? Hidup di dalam roh aja pun tidak. Orang yang hidup di dalam roh itu akan rindu, dia akan tertarik, dia akan memberikan hidupnya kepada ibadah. Tadi kami diskusi di belakang kepada beberapa diaken. Bapak Ibu, dalam penelitian teologi sampai 2019, ibadah itu nilainya cuma 40%, Pak. Ini parah loh sebenarnya. 40%. Ukurannya itu kita lihat pada hari Minggu, tingkat kehadirannya. Kalau di Korea, saudara, ibadah itu, Pak, pagi dari jam 6. Jadi sebelum mereka pergi bekerja, mereka ibadah dulu. Sudah bawa perlengkapannya masing-masing. Ada bawa nasi sarapannya. Sore mereka ibadah lagi jam 6. Kalau kita ini enggak, seminggu sekali. Itu pun 1 jam. Kalau 1 jam lewat udah mulai gelisah itu. Kursi yang panas kah atau dapurnya yang panas? Saudaraku, ini persoalan. Kaum bapak juga hampir tidak menunjukkan keteladanan di tengah-tengah keluarganya. Ketemu malam ngantuk tidur. Ketemu pagi, bangun, sarapan, pergi. Saudara, tahun 2020 adalah tahun berkat. Amin. Amin. Ya. Jangan saudara 2021, jangan saudara bilang lagi berat. Tahun berkat. Jadi kalau saudara berpikir tentang berat, ada satu pribadi yang bernama Kristus dengan inisial K, huruf K.
Dari kata berat itu, kalau saudara tambahkan huruf K itu, jadi apa? Berkat. Amin. Ya, inisial K itu, inisial Kristus itu, kalau saudara tambahkan di kata yang menakutkan itu, sesungguhnya saudara, Kristus itulah yang merubah berat itu menjadi berkat. Saya senang itu lagu Kidung Jemaat itu. Bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, lalu berkat Tuhan. Luar biasa saudara, orang yang letih lesu, orang yang berbeban berat, orang yang menangis, orang yang menderita, pujian itu berkata, berkat Tuhan, mari hitunglah. Memang saudara, iblis itu mengarahkan kita untuk melihat terus ketakutan, agar saudara hidup di dalam ketakutan. Iblis mengarahkan kita kepada kebimbangan, sehingga engkau ketika kau berdoa, ya Tuhan terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kenapa begitu Ibu? Yalah, mudah-mudahan lah Pak, karena sudah 1,5 tahun saya berdoa, kayaknya tak ada jalan keluar, dia bilang. Kenapa tak ada jalan keluar saudara? Karena napasnya yang terakhir itu. Itu yang jadi persoalan. Hari ini berita tentang bagaimana kita hidup dalam sebuah perjanjian yang baru. Kalau kita baca epistel tadi, ya, dalam Yeremia itu, bagaimana Tuhan melepaskan umat Israel dari ketidakpastian menjadi pasti, dari kerumunan orang-orang yang menangis menjadi tertawa, dari kerumunan orang-orang yang mengalami segala macam penderitaan menjadi orang-orang yang dibebaskan. Tahun berkat, itulah janji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, membawa hidupmu kepada tahun baru itu bukanlah persoalan yang mudah. Membawa keluargamu kepada kehidupan tahun baru itu, ini sebuah perjuangan dalam kehidupan anugerah Tuhan. Karena di dalamnya itu, Tuhan mau engkau juga menjadi berkat. Saya tidak tahu berapa lama lagi gereja-gereja akan beribadah dalam suasana dibatasi. Semoga vaksin ini, ya Bapak Ibu, memberikan solusi tahap pertama, vaksin. Karena semua gereja-gereja sekarang Pak, ya mengeluh. Ada yang mengeluh, sudah jemaatnya yang satu ini jarang hadir, ditambah lagi COVID, semakin tak pernah lagi hadir, kan begitu. Dari segi keuangan Pak, menurunnya itu bukan turun-turunan, terjun bebas. Nggak tahulah kalau di jemaat ini Pak ya. Tadi saya lihat laporannya, wah mantap juga gereja yang dalam hati saya kan. Luar biasa ini, walaupun 3 orang memberikan persembahan. Banyak gereja Bapak Ibu, hampir tidak bisa lagi menggaji full ya, para pendetanya. Saya aja Pak, hampir setahun saya pengangguran. Biasanya saya kan agak-agak top saya ini kan begitu. Kalau Sabtu 2 kali khotbah, kalau Minggu Pak bisa 3 kali. Kalikan aja itu 500.000 satu kali khotbah. Selama setahun ini tidak ada Pak.
Kami hidup dari pelayanan. Lalu jikalau pelayanan itu sekarang mengalami goncangan, coba kita tanya nanti Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Sembiring. Oh, pendeta itu paling pintar Pak, senyum-senyum, menutupi. Padahal sebenarnya semuanya itu sedang goncang. Saya duduk di warung dekat Terminal Batu Ampar. Jam 8 saya datang ke sana ngopi-ngopi, datanglah para supir taksi. Tak ada yang senyum satu pun muka mereka ini. Saudara tahu kenapa? Dari jam 6 atau 6.30 dia keluar dari rumah. Mereka bilang cuma satu penumpangnya. Jadi mereka jangankan untuk setoran, untuk sarapan pagi aja nggak bisa. Jadi ekonomi sekarang ini saudara mengalami goncangan yang begitu besar. Tapi Tuhan kita itu bukan diatur oleh si COVID. Amin. Dia Allah yang begitu besar. Maka sebesar itu jugalah anugerahnya memberkati hidupmu. Masalahnya saudara, apakah engkau tahu Tuhanmu itu besar? Takutnya Bapak aja yang tahu Tuhan itu besar sekali. Kalau saya nggak seberapa besar. Yang satu, kan begitu. Bagaimana pengetahuan kita terhadap Tuhan kita itu? Maka atmosfernya itu yang memberkati kita. Kalau engkau mengenal Tuhanmu sebesar ini saudara, maka sebesar ini jugalah pengertian tentang anugerahmu. Dulu pernah saya sampaikan di tempat ini, kalau Raja Daud selalu menggambarkan anugerah Tuhan itu seperti air laut, takkan pernah habis. Bisa kita coba saudara, kita kumpulkan semua orang Balikpapan ini, kita rame-rame ke Manggar sana bawa ember, masing-masing ambil satu ember. Mau sampai 10 ember juga silakan air laut itu. Saya mau tanya, apakah air laut itu berkurang? Tidak berkurang saudaraku. Demikianlah anugerah Allah yang akan memberkati hidupmu. Tidak pernah berkurang. Saudaraku, tahun baru ini adalah tahun anugerah. Amin. Tahun anugerah untuk hidupmu. Bagaimana engkau mengarahkan itu semua? Ajak keluarga kita, ajak anak-anak kita untuk terus datang kepada Tuhan di dalam puji-pujian dan penyembahan. Dikatakan dalam ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijadikannya itu. Dan Roh Kudus itu, saudara perhatikan, adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Haleluya. Saudara perhatikan tahapannya. Engkau yang menyerahkan diri, menerima Tuhan, engkau mendapatkan anugerah itu, engkau mendapatkan urapan Roh Kudus itu, maka orang yang seperti itulah yang mendapatkan jaminan keselamatan. Saudara, paling enak bicara atau diskusi dengan orang-orang yang merasakan keselamatan daripada orang yang merasa masih dikutuk. Beda sekali saudara. Kalau orang yang sudah merasa diselamatkan dari ampuni dosa-dosanya,
setiap kita berbicara kepadanya, walaupun diskusi kita tentang masalah, tentang persoalan, selalu keluar dari mulutnya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau bagi mereka-mereka yang masih hidup di dalam ketakutan, ketika kita diskusi dengan dia, yang selalu keluar dari mulutnya, samalah Pak, samalah Pak, aku lebih parah lagi Pak. Sudah cerita saya ini parah betul, ku parah-parahkan. Dia lebih parah lagi saya Pak. Bapak belum ada apa-apanya dibanding saya. Cobalah. Kalau kayak begini ada orang di gereja kita ini Pak, 3 saja, tutup gereja kita ini. Gak usah banyak-banyak, cuma 3 orang aja. Orang seperti ini paling susah diajak rapat Bu. Semuanya tak ada yang cocok. Kursi ini pun gak ada yang cocok, bentuk ini gak ada yang cocok. Karena apa? Dia bukan orang yang hidup di dalam anugerah. Kalau orang yang hidup dalam anugerah saudara, dia merasa kalau perbedaan itu biasa saja. Persoalan itu biasa saja. Kenapa? Karena ada tahapan. Hari ini saya penuh masalah, besok saya mencoba untuk keluar dari persoalan, dan besoknya lagi saya dilepaskan oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat dia tidak pernah takut. Jangan kayak ada rombongan pemuda retreat, baru aja kita ibadah tentang bagaimana kekuatan, jangan takut, oh haleluya, jangan takut, yes dia bilang. Begitu kita mulai, nama acaranya itu 1000 bintang, ya. Jadi kita memasuki sebuah kuburan, masing-masing menulis ayat hafalannya di kuburan itu. Padahal tadinya itu lagunya luar biasa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semakin mendekati kuburan, tambah loyo lagi. Dalam nama Yesus. Kayak wayang. Saudara, kenapa seperti itu? Dia hanya tahu tentang Yesus yang berkuasa, tetapi tidak pernah merasakannya. Tuhan mau di tahun yang baru ini, kita semua hidup di dalam anugerah Tuhan. Amin. Di tahun yang baru ini, saudara dan saya semua diberkati. Jangan ada rasa takut. Mari kita maju, asal engkau hidup di dalam karunia Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menolong dan mengingatkan kami, agar di dalamnya kami hidup terus menyerahkan diri, bahwa tahun yang baru ini adalah tahun yang penuh berkat bagi setiap orang yang datang kepadamu dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Kita mulai. Ku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, orang hidup yang mati. Ku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Mari kita membawa persembahan syukur. Tiba saatnya kita menyampaikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan firman Tuhan sebagai dasar persembahan bagi kita adalah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, mari sebuah denden ta ibas kitab denden 385 ayat sepemena saja. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada hari ini dengan semua kebaikan dan kuasa-Mu Tuhan. Kau memberikan kehidupan bagi kami di tahun yang baru ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di minggu pertama ini Engkau memberikan ibadah, waktu yang baik bagi kami semua. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang diberitakan itu menjadi dasar kehidupan kami untuk menjalani di tahun yang baru ini. Karena kami tahu hari-hari ke depan tidak seorang pun yang mengerti tentang perjalanan hidup ini. Tapi firman-Mu menolong kami dan menguatkan kami untuk tetap bersandar kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan pada hari ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing, keluarga lepas keluarga dan pribadi lepas pribadi. Sepanjang tahun yang lalu Tuhan, ada begitu banyak tantangan yang dihadapi bangsa kami, kota kami, dan kehidupan kami. Tapi biarlah di tahun yang baru ini Tuhan Yesus, anugerah-Mu menolong kami semua, hingga pekerjaan kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, pelayanan kami dibangkitkan kembali, anak-anak kami semua dalam pendidikan, semuanya dipulihkan. Karena Engkaulah sumber pemulihan yang sesungguhnya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Bapa. Biarlah Tuhan menolong keluarga kami semuanya. Dan juga kami menaikkan doa-doa syafaat kami untuk informasi yang kami dengar, rencana untuk baptisan kudus di tengah-tengah gereja ini. Ada beberapa anak-anak kami yang sudah dipersiapkan. Ya Tuhan, kami mohon Engkau juga yang memberkati masing-masing keluarga, hingga mereka juga lebih mengutamakan persiapan rohani. Ketika mereka membawa anak-anak mereka kepada Tuhan, mereka tahu bahwa anak itu dipersembahkan kepadamu untuk menjadi anak milik kepunyaanmu dan kerajaanmu. Dan anak-anak ini kami semua semakin bertumbuh dan diberkati di dalam Tuhan. Berkati kedua orang tuanya untuk senantiasa menyerahkan hidup mereka sebagai orang tua, mendidik anak-anak ini
kepada kebenaran yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mendengar ada rencana untuk katekisasi di 2021 ini. Tuhan Kau menolong hingga program ini berjalan dengan baik. Memberkati pendeta kami dan para diaken di tempat ini, sehingga anak-anak kami dipersiapkan untuk memahami tentang Allah yang sesungguhnya, hingga mereka menyatakan pengakuan iman mereka di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu menyertai semua rencana yang baik ini. Kami juga berdoa untuk kebaktian pekan penata layanan di tempat ini Tuhan Yesus. Mari Engkau juga memberkati sehingga program ini yang sudah terencana dapat dijalankan dengan baik, hingga pelayanan-pelayanan itu membawa perubahan dan perkembangan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kau memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Dan hari ini kami sungguh bersyukur untuk setiap persepuluhan jemaat-Mu, baik secara pribadi dan juga ucapan syukur yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Bapa di sorga, Kau juga memberkati setiap hati mereka, hingga persembahan-persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dan mereka yang telah membawa persembahan itu selalu diberkati dalam hidupnya. Mereka tidak berkekurangan Bapa, tapi melihat bagaimana Tuhan terus memberkati kehidupan dan ekonomi masing-masing mereka. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan Yesus, dan kami terus membawakan rencana perpulungan yang berulang tahun, yang pribadi dan juga ulang tahun rumah. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Biarlah saudara-saudari kami yang berulang tahun ini diberkati hidupnya Tuhan, agar umur yang bertambah-tambah itu adalah umur untuk mengingatkan dia juga. Tuhan mengasihinya dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya, dan umur yang bertambah itu juga mengingatkannya untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dalam hidup kami, dan kami terus berdoa untuk pergumulan bangsa kami, pergumulan kota kami tentang virus pandemi ini. Tak habis-habisnya kami membicarakan persoalan ini. Kami percaya tahun yang baru ini Tuhan adalah tahun jawaban dari semua doa-doa itu. Maka Engkau akan memberkati, sehingga bangsa kami lewat para pemimpin dan kota-kota di Indonesia ini semuanya diberkati Tuhan. Dijauhkan kami dari bahaya penyakit ini, karena kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur hari ini, karena Tuhan begitu agung dan ajaib dalam hidup kami. Terpujilah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita membacakan secara bersaut-sahutan tekad. Kesempurnaan serta keindahan ciptaan Tuhan di sekitar kita adalah bukti kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kepadaan aku Tuhan, tetap aku jaga kini ulin tina pandu, sebab pidah kerehendu arah kini ulin tina pandu is kelewatku. Kehadiran gereja adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Kepadaan aku Tuhan, tetap aku jaga kini ulin gerejandu. Gerejandu medalan kami ngalokan gegeras kelak hati kekeluhan kami.
kami. Kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kamu adalah tanda kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Terpadan aku Tuhan, tetap kujaga rupandu ibas rupa ibas pusuku, gelah ida doni enda, maka keling idoni enda, kelongan kudiri. Untuk meneguhkan janji kita kepada Tuhan, mari kita memuji Dia. Bas kita menden 374 ayat sada karas peduakan. Mari kita bersama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai ciptaan Tuhan, tunjukkanlah persekutuan-Mu di dalam Kristus. Pergilah, nyatakanlah itu yang mampukan hidup-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Ya, Kalinari jua-jua man banta krina perpulung ini Tuhan. Selamat hari Minggu. Ibas warienda ikatakan kami berunggun tapi majelis krina. Tuhan si masu-masu kita krina. Tolepe kami segenap majelis dan jemaat GBGP Rungkun Balikpapan mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat Bapak Pendeta Edison Simatupang. Kiranya Tuhan menyertai Bapak Pendeta beserta keluarga di tahun yang baru ini. Semakin dikuatkan dan semakin sukses di pelayanan dan keluarga. Berikutnya, disahkan kami membantah, maka bagi biasana kolek tekari si pepulung pas kita mendarat ibas gereja endanari pas spesifik tambahi kami ibas minggu enda si pedalan bagi Singgonggona 4 kali karin tapi 4 minggu si pedalan kolek te ekstra guna pensiunan GBKP. Mari raduras kita muat bagin bagi manbanta krina si ibadah di rumah asa bancina ikut muat bagin dan ape mankam si rumah pe sekali nari isakan kami selamat hari Minggu manbanta krina ya mungkin enda site ipeseh kami jadi sekali nari kami bertugas ngatakan ning kami selamat hari Minggu manbanta krina jujur. Selamat hari Minggu manbanta krina. Selamat hari Minggu semua.